Salam Sang Raja. Bab 64. Memasuki dunia Diablo lagi. Fei terkejut, tapi dia cepat mengerti apa yang dimaksud Brook. Situasi ini hampir seperti penjajahan. Fei mengangguk dan mengajukan pertanyaan lain. Lanjutkan, seberapa tepatnya latihan militer ini bekerja? Rajaku, menurut tradisi Kekaisaran Zenith, latihan militer datang dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah pertempuran antara individu-individu terkuat di antara semua kerajaan. Setiap kerajaan yang berafiliasi dapat mengirim 6 penyihir terkuat atau prajurit mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bentuk kedua adalah pertempuran antara pasukan masing-masing kerajaan. Setiap kerajaan dapat mengirim 100 tentara elit untuk berpartisipasi dalam 4 putaran pertandingan. Akan ada 10 pertandingan untuk kedua pertempuran. Kerajaan yang memenangkan pertandingan paling banyak selama putaran seleksi akan mempertahankan level terafiliasi mereka saat ini. Selain itu, mereka juga akan menerima kesempatan untuk menantang kerajaan yang lebih tinggi. Jika bisa mengalahkan kerajaan yang lebih tinggi tersebut, mereka dapat mengambil tempatnya dan naik level. Brook, sebagai guru militer baru di Chambord takut Raja Alexander tidak mengerti, jadi dia menjelaskan semuanya dengan terperinci. Baiklah, jadi bagaimana kita melakukan latihan militer terakhir? Ekspresi Brook muram, dan orang-orang lain di aula menundukkan kepala juga. Suasana menjadi dingin dan tertekan. Setelah beberapa saat, Brook mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Yang mulia, Chambord awalnya adalah kerajaan berafiliasi level 4 dan memiliki pengaruh di antara semua kerajaan yang berafiliasi. Namun, dalam latihan militer 3 tahun yang lalu, kami dikalahkan terus-menerus oleh kerajaan Hull dan kerajaan Blackstone. Dan itu menyebabkan kita jatuh ke kerajaan yang berafiliasi level 6. Karena itu, jika kita tidak bisa berhasil dalam latihan militer berikutnya, status kerajaan kita akan dilucuti dan kastil Chambord akan diberikan kepada para pemain hebat lainnya sebagai hadiah oleh Kekaisaran Zenith. Menurunkan 2 level dalam satu kompetisi." Fei terkejut. Karena kita adalah kerajaan berafiliasi level 4, kekuatan kita seharusnya tidak lemah. Bagaimana kita tampil begitu buruk? Setelah Fei mengatakan itu, suasana di aula menjadi sangat canggung. Brook terbatuk dan berkata, "Yang mulia, sayangnya, 2 bulan sebelum latihan militer terakhir, Raja Tua meninggal. Dan Anda yang berkuasa, saat itu Anda belum normal. Kecuali untuk Tuan Lampard yang memenangkan pertarungannya, kita kehilangan semua 19 pertandingan lainnya. Jadi kita turun ke level 6 kerajaan yang berafiliasi." Fei tiba-tiba merasa sangat malu. Dia sekarang mengerti mengapa orang lain di aula eksekutif memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jadi karena dia, Chambord bisa berada dalam posisi yang mengerikan. Alasan kalah sangat parah adalah karena Alexander sebelumnya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk kondisi tersebut. Bagaimana Chambord bisa kalah ketika seorang idiot yang memiliki kecerdasan seorang anak berusia 3 tahun memerintahkan pasukan? Batuk. Jadi seperti itu. Kamu benar. Kita harus menebusnya kali ini. Brook, kamu bisa tangani ini, segera siapkan. Itu saja untuk hari ini. Pertemuan selesai. Fei sangat malu, jadi dia langsung mengakhiri pertemuan. Semua orang di aula melihat rasa malu raja. Para bangsawan mengedipkan mata mereka saat mereka memberi hormat dan keluar. Dari aula, Drogba, Pers, dan beberapa pria lain tertawa tanpa perasaan. Mereka mengedipkan mata pada Fei dan juga berbalik dan meninggalkan istana. Fei harus menahan diri dari menunjuk jari tengahnya pada mereka. Semua orang pergi kecuali Brook. "Komandan militer, apakah kamu memiliki hal lain untuk dilaporkan?" Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Brook tiba-tiba berlutut ke tanah. Dia berbicara dengan ekspresi memohon di wajahnya. "Yang mulia, tolong dengarkan permintaan lancangku ini. Aku berharap kamu bisa mengubah penjara besi Chambord, penjara air." Peter Cech sangat loyal kepada kerajaan. Dan karena dia tidak ingin berkonspirasi dengan mantan kepala menteri Buzzer, dia dijebak karena pengkhianatan dan dituntut. Ada banyak orang tak bersalah lainnya yang dijebak seperti Tuan Peter Cech di penjara besi, penjara air. Brook dengan sungguh-sungguh meminta Yang Mulia untuk membersihkan ketidakadilan ini dan mengampuni orang yang tidak bersalah. Peter Cech,
Nama itu terdengar familiar bagi Fei. Setelah berpikir sedikit, dia dengan cepat ingat bahwa dia mendengar nama ini. Malam sebelumnya ketika dia mendapatkan informasi tentang dunia ini dari Brook. Peter Chech adalah mantan komandan pertama pengawal raja dan lebih tinggi posisinya daripada Brook. Namun, dia dikurung di penjara setelah dia menyinggung Buzzer. Jadi Fei tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Dengan ekspresi yang sangat prihatin di wajah Brook, Fei merasa bahwa komandan pertama Peter Chech ini adalah seorang pejuang yang baik. Selain itu, ia berada di atas Brook yang adalah seorang prajurit bintang 1. Yang berarti bahwa kekuatan Chech harus lebih tinggi dari 1 bintang. Master seperti ini adalah yang paling dibutuhkan Chambord saat itu. Kamu bisa menuju ke penjara besi, penjara air sekarang dan meneruskan perintahku. Beritahu Warden Oleg untuk mengatur penjara dan menghentikan semua interogasi dan penyiksaan. Aku akan mengunjungi penjara dengan penjagaku siang ini untuk meninjau file setiap tahanan. Brook bingung. Dia dengan cepat memberi hormat dan berterima kasih dan berbalik dan berjalan keluar dari istana. Fei duduk dengan tenang di atas tahta batu setinggi 3 atau 4 yard. Banyak pikiran muncul di benaknya ketika dia menatap aula eksekutif yang kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan perintah sebagai raja. Rasa mengendalikan semuanya sangat menyenangkan. Mulai sekarang, dia akan menjadi pemimpin tertinggi kerajaan. Meskipun Chambord lemah seperti bayi yang baru lahir yang berjuang untuk berjalan, untuk Fei yang mendapat dukungan dari dunia Diablo yang magis, itu adalah poin yang sempurna. Suatu hari, dia akan menggunakan ini untuk menggerakkan dan memindahkan seluruh benua Azeroth. Kuharap Warden Oleg tidak sebodoh itu. Jika dia mengerti apa yang aku maksud dengan ini, dia akan membuat beberapa perubahan di penjara besi, penjara air dalam setengah hari untuk memulihkan beberapa kesalahannya sebelumnya. Senyum misterius muncul di wajah Fei. Meskipun dia ingin memasuki dunia Diablo untuk meningkatkan kekuatannya, alasan utama dia tidak pergi bersama Brook untuk segera memperbaiki penjara besi, penjara air adalah karena dia ingin memberi Warden Oleg waktu untuk bersiap. Oleg adalah salah satu antek buzzer, dan dia telah melakukan banyak kesalahan. Dan juga sangat takut mati dan bukan pejuang pemberani. Namun, dia adalah seorang prajurit bintang 1 dan mendapatkan pujian dalam pertempuran yang menggetarkan jiwa di jembatan batu kemarin. Fei memutuskan untuk memberinya kesempatan. Setengah hari sudah cukup baginya untuk menebus kesalahannya. Dengan begitu, itu akan memberi Fei alasan untuk membiarkannya hidup terus. Fernando, pergi dan temui Paman Bast. Biarkan dia menyiapkan dokumen tentang semua informasi tentang penjara besi, penjara air. Jika dia dapat memberikan informasi terperinci untuk setiap tahanan, itu akan lebih baik. Fei berkata kepada penjaga muda Fernando Torres di belakangnya. Terserah kamu, Yang Mulia. Tapi, Tuan Bas tidak mengontrol penjara besi, penjara bawah tanah. Aku khawatir tidak ada banyak informasi nantinya. Fei tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Fernando, jangan khawatir. Pergi saja dan beritahu dia. Dia mengusap dagunya saat dia melihat bocah berambut pirang keluar dari aula. Bagaimana mungkin Bas tidak tahu apa yang terjadi di penjara besi, penjara air? Fei berani bertaruh bahwa tidak ada sesuatu yang rubah tua tidak tahu di Chambord. Dia tahu bahwa ayah mertuanya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin dia dan prajurit nomor 1 Frank Lampard sedang mempersiapkan hari ini bersama-sama. Dunia Diablo. Di tepi dataran dingin, awan gelap menutupi langit dan hujan berirama. Setelah sedikit suara mendengung, Necromancer Fei jatuh dari langit dan mendarat di tumpukan mayat monster dan iblis. Tanah itu ternoda oleh darah, dan mayat serta anggota tubuh tersebar di mana-mana. Kerumunan lalat biru terbang dari mayat karena kemunculan tiba-tiba Fei. Sudah lama sejak Fei meninggalkan dunia Diablo, dan semua monster dan iblis yang mengejar Fei telah bubar. Fei memilih beberapa barang berharga yang dijatuhkan oleh monster dan menggunakan gerbang portal kota. Dia berjalan ke portal dan kembali ke Rock Enchantment dan menemui pandai besi Charsi dan menjual semua barang yang tidak dia butuhkan ke NPC tersebut. Fei tidak kembali ke alam liar dan mencoba naik level. Dia keluar dari mode Necromancer dan kembali ke layar pemilihan karakter 3 dimensi. Tanpa ragu-ragu,
Ia memilih mode Barbarian dan memasuki kembali dunia Diablo. Barbarian Fey muncul langsung di Rock Enchantment. Pencarian ketiga dari The Forgotten Tower sudah diaktifkan ketika dia menyelamatkan Penatua Cain, jadi dia tidak perlu menemukan NPC untuk mendapatkan pencarian. Dia berjalan menuju Kasya, pemimpin militer Kam dan menemukan tentara bayaran panas Elena. Tuan Fei, kamu akhirnya datang. Setelah melihat kedatangan Fei, Elena sangat bahagia. Senyum yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya saat dia berlari ke arah Fei dari tendanya. Selusin bajingan muda dan cantik mengikuti Elena. Mereka tersenyum dan terkikik ketika mereka menatap Fei dengan rasa ingin tahu dan iri. Bersambung.